Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraulia Hashim dari kelas A dengan NIM O1A1200035. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Baik, saya akan menjelaskan tentang senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respon terhadap stres lingkungan. Senyawa ini berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Baik, masuk ke klasifikasi senyawa fenolik. Ditinjau dari jalur biosintesisnya, senyawa fenolik dibedakan menjadi dua jenis senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mefalonat dan jalur asam sikimat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mefalonat adalah senyawa poliketida, dan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenilpropanoid. Lalu ditemukan juga senyawa fenolik yang berasal dari kombinasi dua jalur biosintesis ini, yaitu senyawa flavonoid. Sifat dan ciri dari senyawa fenolik yaitu cenderung mudah larut dalam pelarut polar, lalu bila murni tak berwarna, jika kena udara akan teroksidasi menimbulkan warna gelap, sangat peka terhadap oksidasi enzim, membentuk kompleks dengan protein, mudah teroksidasi oleh basa kuat, dan menyerap sinar UV vis. Selanjutnya, senyawa flavonoid. Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan tinggi seperti bunga, daun, buah, kayu, biji, dan kulit kayu. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Manfaat flavonoid antara lain untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah kerobos tulang, dan sebagai antibiotik. Baik, masuk di klasifikasi senyawa flavonoid. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Adapun gambarnya bisa kita lihat pada slide. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuh-tumbuhan telah diidentifikasi, diantaranya senyawa antosianin, flavonol, dan flavon. Antosianin berasal dari bahasa Yunani anthos yang berarti bunga, kianos biru tua, adalah pigmen berwarna yang umumnya terdapat di bunga berwarna merah, ungu, dan biru. Pigmen ini juga terdapat di berbagai bagian tumbuhan lain, misalnya buah tertentu, batang, daun, dan bahkan akar. Flavonoid sebagian besar terhimpun dalam vakuola sel tumbuhan, walaupun tempat sintesisnya ada di luar vakuola. Berdasarkan strukturnya, flavonoid dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kalkon, flavon, flavonol, flavanon, antosianin, dan isoflavon. Lalu kita masuk ke identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid, yaitu pada tanaman anting-anting. Ketiga organ tanaman anting-anting yaitu akar, batang, daun memiliki distribusi kandungan senyawa yang berbeda-beda dengan kelas yang hampir sama. Golongan flavonoid yang berhasil teridentifikasi dari ketiga organ tersebut antara lain yaitu isoflavon, flavon, flavanol, flavanon, dihidroksilflavanol, klakon, dan antosianin. Lalu yang terakhir kita masuk ke proses biosintesis senyawa fenolik yang terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur asam sikimat dan jalur asam malonat. Jalur asam sikimat digunakan sebagai sintesis kelompok tanin yang dapat terhidrolisis dan senyawa-senyawa berbasis asam amino fenilalanin, misalnya lignin. Jalur asam malonat memanfaatkan asetil CoA sebagai bahan utama. Meskipun bukan merupakan jalur utama, namun senyawa intermediate dibutuhkan dalam sintesis berbagai MS dengan penggabungan produk senyawa intermediate dari jalur asam sikimat. Misalnya dalam pembentukan kelompok flavonoid atau tanin yang tidak mudah terhidrolisis. Lalu kita bisa lihat ke slide selanjutnya. Di sini ada penggambaran proses biosintesis senyawa fenolik. Dimulai dari CO2, lalu selanjutnya sehingga menjadi senyawa fenolik. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan bisa dilihat pada slide. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.